dan organ sistem reproduksi manusia. Yang kedua adalah menjelaskan perubahan fisik. Apa saja perubahan fisik yang terjadi dan psikis pada masa pubertas. Dan yang ketiga adalah menunjukkan sikap tanggung jawab dan menghargai diri sendiri serta orang lain dalam menjaga kesehatan reproduksi. Yang keempat, menyampaikan hasil diskusi. Jadi nanti kalian diminta untuk berdiskusi, kemudian merefleksikan di depan kelas bersama teman, kemudian dinilai oleh temannya. Jadi ada timbal balik, ya, timbal balik antara pertanyaan dan jawaban untuk membahas materi yang kita lakukan hari ini. Kemudian di sini ibu nanti akan meminta di pertemuan selanjutnya kalian tentang cara menjaga kesehatan reproduksi secara ilmiah dan estetis. Apa itu penis? Penis adalah saluran yang mengeluarkan urin atau sperma. Biasanya ini laki-laki bisa ditandai dimulai dari mimpi basah, ya. Mimpi basah itu tanpa disengaja, ya. Kemudian skrotum itu kantung kulit yang menampung testis dan membantu mengatur suhunya agar produksi sperma berjalan optimal. Kemudian testis atau buah zakar itu berbentuk oval yang memproduksi sperma dan hormon testosteron, ya. Kemudian ada epididymis, maka saluran meninggal tempat sperma matang dan disimpan sebelum bergerak atau pas deferens. Jadi sperma ini nanti kalau setelah dikeluarkan, ya, itu akan mengalami pembuahan kalau bertemu dengan ovum atau sel telur. Di situ nanti akan terjadi pembuahan. Bagaimana kalau tidak dibuahi? Kalau tidak dibuahi, dia akan terjadi peluluhan pada dinding rahim yang biasa kita sebut dengan ya. Kemudian ada vas deferens, itu tabung yang membawa sperma dari epididymis menuju uretra, dan kelenjar prostat itu adalah cairan nutrisi ke sperma untuk membentuk air mani. Di situ ada vesikula seminalis, kelenjar yang menghasilkan cairan kaya fruktosa, salah satu komponen utama air mani, dan uretra, saluran yang mengalirkan urin dari kandung kemih dan air mani dari organ reproduksi keluar tubuh melalui penis. Untuk reproduksi pada wanita, kita akan melanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ini ibu langsung ke masa pubertas atau perubahan fisik. Nah, pada masa pubertas pada laki-laki terjadi perubahan fisik. Ada yang sama, ada yang tidak. Kalau perubahan primer jelas berbeda. Kalau perubahan primer itu biasanya laki-laki tadi ditandai dengan keluarnya sperma pada saat mimpi basah. Kalau pada perempuan itu ditandai dengan mulai masanya menstruasi, ya. Tapi kalau pada perubahan sekunder itu biasanya sama, misalkan tumbuh rambut pada daerah kelamin atau kemaluan, pada ketiak dan bagian-bagian tertentu. Yang perempuan tumbuh membesarnya payudara, suaranya menjadi lembut dan halus, ya. Kemudian organ reproduksinya itu sudah mulai siap dibuahi, ya. Itu adalah sistem yang bersifat sekunder atau bagian tubuhnya mulai terbentuk. Kalau laki-laki terbentuknya jagung, ya, dada membidang, ya, bukan membesar, maaf, membidang atau tambah lebar. Kemudian suaranya membesar atau ngebas. Nah, itu pada laki-laki, ya. Kesehatan reproduksi remaja itu ditandai dengan kebersihan organ. Bagaimana kalian menjaga organ
daerah kemaluan. Jadi harus dibersihkan setiap dan diganti pembalutnya setiap 3 atau 4 jam sekali. Kemudian perilaku hidup sehat yang pada laki-laki, jangan kencing sembarangan. Salah satunya. Kenapa? Harus tetap kencingnya di buang air kecil itu di kamar mandi, betul. Jangan sembarang tempat. Karena kalau sembarang tempat itu namanya kuman, bakteri dan sebagainya itu membawa menjadi sakit, kita nggak tahu, ya kan? Jadi harus di kamar mandi dan kemudian dibersihkan. Kemudian di sini ada nilai moral dan tanggung jawab sosial dalam menjaga kesehatan reproduksi. Ya, untuk materi ini akan Ibu tayangkan sebuah video. Nanti kalian akan mengamati ya video ini, kemudian kalian bisa membuat rangkuman dari video yang Ibu tayangkan. Ya, jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Kemudian nanti kalau kalian sudah mengamati, kalian bisa menjawab LKPD yang akan diberikan. Baik, silakan ditonton videonya. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem reproduksi pada manusia. Materi ini adalah materi IPA untuk kelas 9 SMP. Apa itu reproduksi? Reproduksi adalah proses biologis yang dilakukan oleh suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Tujuannya apa? Tujuan dari reproduksi adalah untuk menghasilkan generasi selanjutnya dari jenis itu. Jadi tujuannya secara garis besar adalah untuk melestarikan jenisnya supaya tidak mengalami kepunahan. Dalam setiap proses reproduksi tentunya membutuhkan sel-sel gamet yang baru. Ya, jadi kita harus selalu melakukan pembelahan sel atau penggandaan sel dan menghasilkan sel-sel gamet yang baru. Proses pembelahan sel itu ada 2 macam. Yang pertama mitosis dan yang kedua adalah meiosis. Apa perbedaannya antara mitosis dan meiosis? Kalau mitosis terjadinya pada sel-sel tubuh, kalau meiosis terjadi pada sel penghasil gamet seperti testis menghasilkan sel sperma dan ovarium menghasilkan ovum. Sel anak yang dihasilkan oleh mitosis itu identik dengan sel induknya, sama-sama memiliki jumlah kromosom yang diploid atau 2N. Kalau sel anak dari pembelahan meiosis itu kromosomnya hanya setengah dari kromosom sel induknya, jadi berarti sel anaknya haploid. Pembelahan mitosis hanya 1 tahap sehingga sel anak yang dihasilkan hanya 2, 1 membelah jadi 2. Sementara kalau meiosis pembelahannya 2 tahap, jadi sel anak yang dihasilkan ada 4. Kalau mitosis untuk menggantikan sel-sel yang rusak dan pertumbuhan, kalau meiosis untuk menghasilkan sel gamet. Nah, ini adalah ilustrasi mengenai tahap-tahap pembelahan mitosis dan meiosis. Kalau mitosis hanya profase, metafase, anafase, dan telofase. Sementara kalau meiosis karena pembelahannya 2 tahap, jadi ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, dilanjutkan dengan profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, di gambar ini terlihat dengan jelas ya, kalau mitosis sel anaknya hanya 2 dan identik dengan induknya. Kalau meiosis, anaknya 4 dan tidak identik dengan sel induk. Nah, untuk proses pembentukan gamet, itu namanya adalah gametogenesis. Gametogenesis terbagi menjadi 2, yaitu oogenesis yang merupakan pembentukan ovum dan spermatogenesis yang merupakan pembentukan sel-sel sperma. Di sini kita bisa lihat bagannya proses pembentukan sperma dan proses pembentukan ovum ya. Spermatogenesis dan oogenesis keduanya mengalami pembelahan meiosis 1, meiosis 2 dengan hasil kalau pada spermatogenesis menghasilkan 4 sel sperma yang aktif sementara oogenesis hanya 1 ovum yang aktif. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai organ reproduksi manusia. Mungkin gambar ini sudah beberapa kali kalian lihat ya, di SD juga sudah pernah dipelajari. Di sini kakak sudah tunjuk bagian-bagiannya masing-masing ya. Kalau pada pria itu ada uretra, lalu uretra ada di dalam penis ya, testis, epididymis, vas deferens, dan vesicula seminalis. Kalau pada wanita ada vagina, uterus atau rahim, kemudian ada dinding rahim endometrium, ada ovarium dan oviduk atau saluran telur. Nah, apa saja sih fungsi organ-organ tersebut? Yuk kita bahas. Pada pria ada yang namanya testis. Testis itu fungsinya adalah untuk menghasilkan sel-sel sperma dan hormon testosteron. Kemudian sel sperma yang sudah dihasilkan testis akan disimpan sementara di dalam epididymis untuk dimatangkan selama kurang lebih 2-3 hari. Setelah matang,
Sel sperma akan dibawa oleh saluran sperma vas deferens menuju kantung vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini adalah kantung penyimpanan sperma sementara sebelum diejakulasi. Nah, ejakulasi atau pengeluarannya sendiri melalui saluran uretra yang ada di dalam penis. Penisnya adalah alat kopulasi. Kopulasi itu maksudnya adalah proses memasukkan sel-sel sperma ke dalam organ reproduksi wanita. Alat reproduksi pada wanita yang pertama adalah ovarium untuk menghasilkan ovum dan hormon estrogen dan progesteron. Ada juga oviduct atau tuba Fallopi yang merupakan saluran telur tempat terjadinya fertilisasi. Jadi, ketika ovulasi, ovum dilepas oleh ovarium menuju tuba Fallopi ya, lalu terjadi fertilisasi. Zigot yang terbentuk kemudian akan menuju ke uterus tertanam di dinding rahim. Pertumbuhan embrionya terjadi di dalam uterus, lalu ada endometrium yang bertugas untuk menjaga kehamilan dengan menebalkan dinding rahim, dan ada vagina yang merupakan alat kopulasi. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai siklus menstruasi, yaitu siklus kurang lebih selama 28 hari mulai dari hari pertama menstruasi sampai dengan hari pertama menstruasi di bulan berikutnya. Bisa kita lihat di sini hari pertama siklus menstruasi ya, hari pertama sampai hari ke-6 itu adalah fase menstruasinya sendiri, kemudian ada fase praovulasi, dan di hari ke-14 ada fase ovulasi, setelah itu ada fase pasca ovulasi, persiapan menuju menstruasi di bulan berikutnya. Nah, proses-proses tersebut membutuhkan beberapa macam hormon ya. Apa saja fungsi-fungsi hormonnya? Yang pertama adalah FSH yang mematangkan folikel berisi sel telur, lalu ada estrogen yang menebalkan endometrium, dilanjutkan dengan LH yang akan memicu ovulasi dan membentuk badan kuning atau corpus luteum. Corpus luteum inilah yang akan menghasilkan progesteron untuk mempertahankan penebalan dinding rahim. Nah, progesteron itu berfungsi untuk menjaga penebalan dinding rahim selama kehamilan. Ya, kita lihat di sini dalam proses kehamilan, selain dinding endometriumnya menebal, ada juga beberapa lapis pelindung embrio, yaitu korion dan amnion. Amnion adalah selaput tipis yang di dalamnya terdapat cairan. Biasa kita sebut sebagai cairan ketuban atau cairan amnion yang fungsinya menjaga embrio dari benturan. Dan ada plasenta yang menghubungkan bayi dengan ibunya. Nah, adik-adik, ada beberapa penyakit menular seksual yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah sifilis ya. Sifilis ini adalah penyakit kelamin yang disebabkan infeksi bakteri Treponema pallidum. Lalu ada gonorrhoe, penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Ada juga herpes kelamin yang disebabkan oleh infeksi virus herpes simplex. Dan ada AIDS ya. AIDS ini adalah penurunan kemampuan sistem imun akibat virus HIV, dan penularannya salah satunya adalah melalui kontak seksual. Jadi untuk menghindari penyakit-penyakit ini, kita harus menghindari yang namanya seks bebas, dan kemudian kita juga harus menjaga kebersihan dan kesehatan alat kelamin kita. Organ-organ kelamin itu harus selalu dijaga kebersihannya ya.